Apa yang menjadi penilaian kita saat kita hendak mengungkapkan kesan terhadap orang lain? Apakah itu penampilannya, wajahnya, atau perilakunya? Firman Tuhan dalam 1 Petrus 3 ayat 3-4 mengatakan, perhiasanmu janganlah secara lahiriah, yaitu dengan mengepang-ngepang rambut, memakai perhiasan emas, atau dengan mengenakan pakaian yang indah-indah. Tetapi perhiasanmu ialah manusia batiniah yang tersembunyi dengan perhiasan yang tidak binasa, yang berasal dari roh yang lemah lembut dan tentram, yang sangat berharga di mata Allah. Ada ungkapan first impression is the last impression. Artinya, kesan pertama akan menentukan kesan yang kita miliki terhadap seseorang. Saat kita mau melakukan wawancara kerja atau kunjungan bisnis atau bertemu orang untuk pertama kalinya, pastinya kita akan berusaha tampil sebaik mungkin untuk memberi kesan yang baik dan positif atas pribadi diri kita sendiri. Maka tidak heran kalau banyak yang bilang bahwa penampilan diri itu sangat penting, karena mungkin saja orang akan mengambil keputusan berdasarkan kesan pertama. Bahkan seringkali ada orang yang sangat mengutamakan penampilan dirinya karena menurutnya harga dan kepercayaan dirinya ditentukan oleh itu semua. Memang penting bagi kita untuk dapat menjaga penampilan, tetapi dengan maksud untuk menjaga kekudusan tubuh, bukan untuk adu gengsi, pamer, dan harga diri, atau supaya kita dianggap sempurna, tahu mode, atau gaul. Apa gunanya kalau seseorang memiliki penampilan yang dihiasi fashion dan aksesoris dengan label terkenal, namun ia lupa menghiasi hatinya dengan hal-hal yang berkenan bagi Tuhan? Seseorang bisa jadi sangat dihargai dan disegani karena label dunia yang ia kenakan pada tubuhnya, sebab semuanya itu bisa menyilaukan mata siapapun yang memandang. Akan tetapi perlu diingat satu hal, saudara, semuanya itu sama sekali tidak menyilaukan mata Tuhan. Kita berharga di hadapan Tuhan bukan karena penampilan diri yang mahal, yang bermerek atau glamor, tetapi karena kecantikan batiniah kita yang dihiasi oleh firman Tuhan untuk selalu taat, setia, dan tunduk kepadanya, dan motivasi untuk selalu menyenangkan hati Tuhan dalam segala apapun yang kita pikir, yang kita ucap dan perbuat. Banyak orang sibuk mendandani dan merawat tubuhnya sedemikian rupa, bahkan berani bayar mahal untuk semuanya itu, tapi lupa memoles hatinya dengan kasih, pengampunan, dan kerendahan hati, yang semuanya itu merupakan anugerah dan kebajikan dari Roh Tuhan. Banyak orang rutin pergi ke salon untuk berhias diri, tapi lupa menjalin relasi yang rutin dengan Tuhan. Dan banyak pula yang terlalu fokus pada penampilan diri sehingga muncul rasa bangga dan sombong yang berlebihan. Akibatnya, mereka akan memandang rendah orang lain yang berpenampilan biasa atau sederhana. Saudara, perhiasan atau baju mahal akan rusak oleh waktu, namun anugerah Allah yang menghiasi jiwa kita dengan roh yang lemah lembut, sabar, dan tenang serta tentram adalah perhiasan yang sejati dan tidak binasa. Mari kita terus belajar untuk menghiasi jiwa melebihi tubuh kita sendiri, sebab kecantikan batiniah atau inner beauty adalah kecantikan yang sejati. Dan kecantikan inilah yang akan terpancar melalui sikap dan perilaku kita. Manusia hanya menilai yang kelihatan, tapi Tuhan menilai batin kita yang tersembunyi, yaitu segala yang ada di dalam hati. 1 Samuel 16 ayat 7 berkata, "Janganlah pandang parasnya atau perawakan yang tinggi, sebab aku telah menolaknya." Bukan yang dilihat manusia, yang dilihat Allah. Manusia melihat apa yang di depan mata, tetapi Tuhan melihat hati. Maka yang harus kita kejar bukanlah soal penampilan lahiriah semata, melainkan seperti yang Paulus katakan, kejarlah keadilan, ibadah, kesetiaan, kasih, kesabaran, dan kelembutan. Perlu kita ingat juga bahwa bukan keindahan penampilan lahiriah yang akan membawa kita pada keselamatan, melainkan keindahan hati kita.
Jika keberadaan diri kita membuat orang merasa nyaman, damai, dan gembira, terlebih kita mampu memberi teladan bagi yang lain, akan sungguh mempesona mata siapapun yang memandang dan juga mata Tuhan. Mari kita berlomba untuk tampil cantik dengan hati kita. Semoga Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.